Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Developmentally Appropriate Parties atau yang biasa disingkat DAP. Makalah ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah konsep dasar anak usia dini yang diampu oleh dosen kita yang bernama Ibu Ika Tias Mustikasari MPD. Makalah ini disusun oleh Ibu Reni Istiana, Ibu Nurul Qayyimah, Ibu Nur Rahmah, Ibu Kiswanti, ada Ibu Makmuratun Najati, dan ada Ibu Gunisah. Adapun beberapa hal yang kami bahas dalam makalah ini. Yang pertama ada latar belakang dari DAP, pengertian dari DAP, prinsip-prinsip DAP, dan juga penerapan DAP dalam pembelajaran anak usia dini. Teman-teman, mari kita bahas latar belakang dari DAP. Salah satunya itu karena pendidikan anak usia dini itu berperan sangat penting dalam meletakkan dasar bagi perkembangan anak secara menyeluruh, yaitu baik secara kognitif, bahasa, sosial emosional, dan baik secara fisik. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini itu merupakan masa golden age, yang dimana pada masa ini periode emas, yaitu perkembangan otak anak mencapai 80% dari kapasitas dewasa. Setiap stimulasi yang dia peroleh akan berdampak sangat panjang. Selain itu, pendidikan anak usia dini mampu menjawab tantangan saat ini. Banyak lembaga PAUD yang masih kurang memperhatikan tahap perkembangan anak, seringkali menuntut kemampuan akademik terlalu dini tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dari anak. Pendekatan yang kaku, yang tidak fleksibel akan menghambat kreativitas dari anak tersebut. Maka dari itu muncullah DAP beserta prinsip-prinsipnya yang sangat fleksibel dalam mendidik anak usia dini. Mengapa Developmentally Appropriate Practice atau DAP? Yaitu solusi untuk tantangan PAUD. DAP muncul sebagai pendekatan yang berlandaskan pemahaman tahapan perkembangan anak, perbedaan individual, serta konteks sosial dan budaya. Definisi kunci DAP memastikan semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan usia, sesuai dengan individu, dan sesuai dengan budaya anak. Manfaat utamanya yaitu anak belajar melalui pengalaman bermakna, bermain, dan interaksi sosial. Guru menjadi fasilitator yang peka terhadap kebutuhan anak, menciptakan lingkungan belajar yang aman, menantang, dan menyenangkan. Apa itu Developmentally Appropriate Practice atau DAP? Yaitu definisinya pendekatan pendidikan anak usia dini yang dirumuskan oleh National Association for the Education of Young Children atau NAEYC. Inti DAP yaitu memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang, lalu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung mereka atau Bridecam and Couple. 3 pilar utama DAP. Yang pertama, sesuai usia atau age appropriate. Pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak berdasarkan usia. Yang kedua, sesuai individu, individual appropriate. Pengetahuan tentang anak sebagai individu unik, meliputi kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar. Yang ketiga, sesuai konteks sosial budaya atau culturally appropriate, meliputi keluarga, budaya, dan komunitas anak. Sedangkan prinsip-prinsip dasar DAP, yang pertama, age appropriateness atau sesuai usia.
Setiap anak melewati tahapan perkembangan umum sesuai usianya. Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa pada kelompok usia tertentu. Contohnya, anak 3-4 tahun belajar melalui bermain simbolik, sedangkan anak dari usia 5-6 tahun sudah bisa diskusi sederhana. Yang kedua, individual appropriateness atau sesuai individu. Setiap anak unik dengan kemampuan, minat, gaya belajar, dan tempo perkembangan yang berbeda. Guru harus mengamati untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Contohnya, ada anak yang visual learner atau sudah bisa paham dengan cara melihat. Ada juga yang responsif terhadap gerakan atau lagu. Yang ketiga adalah cultural and social context appropriateness atau sesuai konteks budaya dan sosial. Nah, latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan sosial memengaruhi cara anak belajar. Guru harus menghargai dan mengintegrasikan nilai budaya. Contohnya, memasukkan lagu daerah atau cerita rakyat dalam kegiatan literasi. Pedoman komprehensif DAP. 1. Child development and learning are dynamic and holistic. Perkembangan anak bersifat terpadu atau holistik dan dinamis. Anak maju pada waktu yang sama. Penerapannya, guru merancang kegiatan yang mengintegrasikan berbagai domain perkembangan, misalnya bercerita sambil menari. Yang kedua, each child is unique with varied abilities and experience. Anak datang dengan latar belakang beragam, seperti budaya, bahasa, ekonomi, dan disabilitas. Penerapannya, guru mengakomodasi beragam menyediakan materi dalam berbagai bahasa atau gambar. 3. Relationship are central to early childhood education. Hubungan hangat, responsif, dan kasih antara guru dan anak adalah fondasi pembelajaran efektif. Penerapannya, guru memberi perhatian individual, membangun kepercayaan, dan bekerja sama dengan keluarga. Yang keempat, play is essential vehicle for learning. Bermain adalah cara utama anak belajar tentang dunia, bukan sekedar hiburan. Penerapannya, guru merancang bermain terarah dan memberi ruang untuk bermain bebas. Misalnya, bermain peran dokter. Yang kelima, teaching to enhance development requires intentional. Guru harus menjadi perencana yang sengaja atau intensional dalam memilih metode, materi, dan strategi berdasarkan observasi. Penerapannya, jika anak sudah menguasai berhitung, guru merancang permainan mengandalkan konsep lebih besar atau lebih kecil. Penerapan DAP dalam pembelajaran PAUD, contoh konkret yaitu 1. Stimulasi menulis dini, yaitu guru dengan menyediakan kegiatan mencoret-coret dengan media pasir, papan tulis mini, atau cat air untuk melatih koordinasi motorik halus sebelum belajar menulis. Untuk anak usia 3-4 tahun, guru menyediakan mainan balok atau puzzle sederhana untuk melatih motorik halus dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran literasi melalui bermain. Anak diajak mengenal huruf dengan lagu, dengan bercerita, bergambar, dan permainan peran. Dan yang ketiga, pembelajaran multikultural dengan permainan tradisional, yaitu anak bermain permainan tradisional seperti engklek atau congklak untuk menghargai budaya setempat atau cultural appropriateness.
Dan yang kedua, pembelajaran multikultural, yaitu dengan menyediakan kesempatan belajar sambil bermain atau play essential. Kemudian kesimpulannya yaitu pentingnya DAP, Developmentally Appropriate Practice, adalah pendekatan krusial dalam pembelajaran PAUD karena mendukung perkembangan anak sesuai dengan usia, kebutuhan individu, dan konteks sosial budaya. Panduan untuk guru. Prinsip-prinsip DAP memandu guru dalam merancang lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian perkembangan holistik. DAP menekankan perkembangan holistik, relasi yang hangat, bermain sebagai sarana belajar utama, dan pembelajaran yang sengaja atau intentional teaching. Pondasi kuat. Penerapan DAP memastikan anak berkembang optimal menjadi pondasi kuat untuk membangun karakter, keterampilan, dan persiapan anak menghadapi pendidikan berikutnya. Selanjutnya ada saran untuk guru PAUD dan lembaga, yaitu ada bagi guru PAUD, yang kedua bagi lembaga PAUD. Yang pertama, ada bagi guru PAUD itu harus terus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip DAP dalam pembelajaran sehari-hari. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau workshop untuk merancang kegiatan yang sesuai tahap perkembangan kebutuhan individu dan konteks sosial budaya anak. Selanjutnya ada saran untuk guru PAUD dan lembaga bagi lembaga PAUD. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung prinsip DAP atau ruang kelas ramah anak, fasilitas bermain memadai. Selanjutnya melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan. Saran untuk pemerintah dan peneliti. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, yaitu mendukung pelaksanaan DAP untuk menyusun kebijakan pro anak, menyediakan anggaran untuk mengembangkan sarana prasarana PAUD, menyelenggarakan program pelatihan guru secara berkala. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan DAP di berbagai konteks PAUD di Indonesia untuk inovasi pembelajaran yang relevan dengan kondisi lokal. Terima kasih penyampaian dari saya. Apabila ada kurang dan salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.